Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat nikmat dan karunia-Nya, berkat inayahnya. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabatnya hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Takbir. 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 Kita keluarkan takbir kita sebesar-besarnya. Ini ada orang yang seenaknya mikrofon dikasih kecil, azan dibanding-bandingkan dengan gonggongan anjing, kurang ajar. Iya. Jadi kita harus semangat, tidak boleh pudar semangat kita untuk berjuang. Kalimat Allahu Akbar tetap kita kumandangkan. Takbir. Allahu Akbar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan mendengarkan tausiah berikutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Ali Imran. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah Maulid dan Isra Mi'raj yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan tadi nasihat dan hikmah daripada Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwasanya salat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala fardukan kepada kita daripada perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan apapun yang berkaitan dengan salat itu adalah merupakan perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apa yang berkaitan dengan salat, masjid, adzan, qomat, shaf, salat berjamaah, itu semua adalah merupakan syiar. Dikategorikan oleh para ulama, semua yang berkaitan dengan salat itu adalah syiar, menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu agungnya salat itu sehingga kefarduannya dilakukan secara terang-terangan. Masjid itu dibangun tidak sembunyi-sembunyi. Masjid itu dibangun secara terang-terangan, di tempat yang nyata, di tempat yang jelas, yang dapat dipergikan ataupun dilalui oleh segenap umat Islam. Oleh karena itu, kalau meremehkan daripada syiar-syiar itu berarti menunjukkan ketidakadaan takwa yang ada dalam hati. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yu'adzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah tanda daripada takwa yang ada dalam hati. Termasuk azan. Azan ini adalah merupakan syiar Allah yang dikumandangkan dengan keras. Tidak ada azan itu dikumandangkan sembunyi-sembunyi. Ada kira-kira? Tidak ada.
Makanya kalau kita baca sejarah, Nabi Muhammad kalau mengutus pasukan, Nabi Muhammad wasiat kepada mereka, jika kalian melintasi suatu daerah, suatu kampung, suatu wilayah di mana penduduknya di situ tidak terdengar suara adzan, faqtuluhum, maka perangi mereka. Apabila terdengar suara adzan, maka jangan perangi mereka. Itu wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adzan itu adalah merupakan tolok ukur di mana wilayah tersebut adalah dipenghuni atau dihuni oleh umat Islam, sehingga tidak boleh diperangi. Nah, ini persoalan masalah adzan. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab-kitab, termasuk di dalamnya kitab Sulamut Taufiq, orang yang meremehkan syiar Allah akan menjurus kepada murtad. Na'udzubillah. Orang yang meremehkan syiar Allah akan menjurus kepada murtad. Na'udzubillah. Siapapun yang meremehkan syiar Allah, Ka'bah syiar Allah, masjid syiar Allah, azan syiar Allah, takbir di hari raya syiar Allah, sholat berjamaah syiar Allah. Hal-hal yang harus dinampakkan dalam agama Islam itu namanya syiar Allah. Kalau sampai dihina, syiar-syiar itu berarti menjurus kepada murtad. Jadi kalau sudah sekarang ini suara adzan dianalogikan dengan suara-suara yang lain yang bahkan hina, itu dikhawatirkan kalau memang diklarifikasi kepada yang mengatakan itu tujuannya menghina adzan, murtad, keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah. Oleh karena itu, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ada seekor lembu, seekor sapi keluar dari lubang yang kecil. Saat keluar seekor sapi tersebut kemudian ingin masuk kembali, tidak bisa. Keluar bisa, masuk lagi tidak bisa. Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril, Jibril itu apa? Dibilang itu perumpamaan umatmu yang berbicara dengan ucapan yang sangat memurkai Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin menarik kembali, dia tidak bisa. Nah, sekarang ini banyak daripada masyarakat kita umat Islam menuntut agar supaya ucapan-ucapan yang telah diungkapkan tadi ditarik kembali, meminta maaf kepada umat Islam. Apakah bisa? Seperti itu tadi kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin bisa lagi dia tarik ucapannya. Itu akan kekal dan abadi. Na'udzubillah. Suatu ketika Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, guru kami, itu pernah difitnah, ditarik, difitnah, sehingga fitnah itu menyebar di kalangan masyarakat. Dan pada suatu saat yang memfitnah ini datang kepada Habib Umar dan meminta maaf kepada Habib Umar. Habib Umar katakan, kalau saya pribadi saya maafkan, tapi nanti kau lihat, ya, kau bawa bulu ayam kah atau bulu apa, kau jalan dari rumahmu ke rumahku, lalu tebar itu bulu. Nanti pada saat pulang, pungut kembali bulu-bulu itu. Dibilang siap Habib. Dia pergi dari rumahnya menuju rumahnya Habib Umar. Dia bawa bulu itu, dia buang satu-satu bulu itu. Begitu dia kembali ke rumahnya, dia memungut lagi bulu-bulu itu. Bulu-bulu itu sudah
terbang, tidak ada lagi ditemukan. Dia kembali kepada Habib. Dibilang Habib, tak ada lagi bulu-bulu itu. Begitulah fitnah itu. Bisa kau kembalikan itu fitnah? Kalau sudah didengar sama orang di sana-sana, kau minta maaf tidak ada gunanya. Yang sudah fitnah tersebar, fitnah itu. Sudah itu amal jariahnya. Jadi amal jariah itu bukan hanya kebaikan, amal jariah itu juga keburukan. Kalau sudah disebar kemana-mana, fitnah tersebar di mana-mana, omongan itu tersebar di mana-mana, sulit untuk menariknya kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita daripada ucapan-ucapan yang dapat membuat kita murka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk tetap berjalan di jalannya yang lurus, cinta kepada agama, cinta kepada syariat, cinta kepada sunnah dan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazilah, jazakumullah khairan jazak. Jadi beliau menyampaikan kepada kita bagaimana dahsyatnya fitnah. Ketahuilah bahwa kumandang azan itu adalah menentukan waktu dimulainya salat. Dan kalau kita setiap azan mau salat, itu malaikat itu akan datang kepada ente. Ya. Jadi kumandang azan ini kita tetap kumandangkan biar yang jadi setan dan ifrit lari. Ini banyak setan dan ifrit, apalagi pejabat paling banyak di antara mereka. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.